Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najib Juni Gumilang dengan NPM 24782024. Di sini saya akan melakukan hands-on tugas dari matkul pemrograman jaringan yang dimana saya akan menjelaskan tugas mini project saya yang ada di lab session 8 file processing. Di sini saya disuruh melakukan penjelaskan terkait konsep generator, iterator, dan lambda function beserta contoh program dari masing-masing konsep secara hands-on, menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh program secara hands-on, deskripsi tugas, dan menjelaskan implementasi dari hasil running program. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan dulu apa itu iterator, generator, lambda function, dan file processing. Jadi iterator itu adalah alat di Python yang digunakan untuk menelusuri data satu persatu. Kamu bisa menganggapnya seperti buku yang bisa kamu baca halaman demi halaman. Jadi dan iterator sendiri mempunyai dua fungsi utama yaitu iter underscore iter seperti ini nih. Ini adalah dua fungsi utama dari iterator iter, yaitu melakukan iterasi. Yang kedua ada next, yaitu memberi item berikutnya. Kalau tidak ada lagi item, dia akan berhenti. Jadi misal kamu minta itemnya sampai 5 doang, jadi dia akan berhenti di 5. Misalnya dia tidak ada itu lagi, dia akan tetap berhenti di 5. Misalnya kamu nggak ngasih, berarti dia akan itu terus. Itulah. Yang kedua ada generator. Generator itu mirip seperti iterator, tapi lebih pintar dan hemat memori. Alih-alih menyimpan semua data sekaligus, dia menghasilkan data satu persatu saat dibutuhkan. Perbedaannya dengan fungsi biasa memakai return, tapi generator itu memakai yield. Ini seperti yield itu kayak jeda tapi bukan selesai, berarti dia cuma menjeda. Contohnya itu bayangkan kamu ingin menghitung kuadrat dari angka 0 sampai 1 juta. Kalau pakai list memori bisa penuh, tapi kalau pakai generator dia bisa kasih satu persatu saja, lebih efisien. Yang ketiga itu adalah lambda function. Lambda adalah cara cepat untuk membuat fungsi kecil, biasanya hanya untuk operasi sederhana, misalnya menjumlahkan dua angka. Bentuk umumnya seperti lambda argumen. Yang keempat ada file processing. File processing artinya bekerja dengan file di komputer seperti membuka file txt dan menulisnya ke dalam atau membaca isinya. File processing sendiri memberi ada 3 format yaitu txt, json, dan csv. Jadi tapi di sini saya menggunakan file txt. Oke, itu saja. Jadi mari kita jelaskan lagi apa itu. Ini adalah konsep iterator yang saya buat secara sederhana. Saya memakai class counter def init self buat mengetahui inisialnya. Yang self max ini adalah nilai batas atasnya. Yang self num ini nilai awal penghitung, berarti nilai awalnya dari 0 ya. Nah, def iter ini objek ini, nah ini adalah objek dari iteratornya. Terus iterator untuk mengembalikan objek itu sendiri. Ini ada def next. Itu jika sudah mencapai batas, dia akan berhenti di situ. Yang terakhir ada return self num untuk kembalikan nilai saat ini. Nah, cara pakainya di sini saya for i counter 5. Berarti saya akan menghitung sampai 5, tapi dia ngitungnya dari 0. Maka outputnya nilai awalnya 0, tapi dia kita coba aja, langsung kita jalanin. Nah, tuh. Dia 1 0 1 2 3 4. Jadi dia akan berhenti di kelipatan 5.5. Oke, sekarang saya akan membuat konsep sederhana dari generator. Coba kita tulis di def
my generator. In range. Yield ini untuk mengembalikan kuadrat dari I. Generator adalah fungsi yang mengembalikan iterator menggunakan yield alih-alih return. Yield menyimpan state terakhir fungsi, jadi lebih efisien dalam penggunaan memori. Kita print value-nya. Coba kita lihat output-nya. Yang ini. Oh, masih yang oh ini salah, ini I nol satu empat sembilan delapan. Jadi kayak gini outputnya. Ini adalah konsep sederhana dari generator. Terus kita akan membuat konsep sederhana dari lambda. Square itu berarti kotak. Maaf ya Bu Nurul kalau penjelasannya kurang, tapi sebisa mungkin saya akan jelaskan. Kali 2 print coba 625. Kenapa hasilnya 625? Outputnya 25 tapi coba kita menggunakan contoh lainnya. Jadi dia, kalau generator sendiri tuh dia jedanya pakai yield ya, nggak pakai return. Ini kenapa bisa ada langsung apa kayak kode ke sini, karena saya di sininya lupa saya matiin GPT GitHub apa nih, di branch-nya ini ada extension namanya GitHub Copilot, lupa saya matiin. Jadi dia kayak ada langsung ke depannya mau ngapain langsung ada, yaitu namanya cheating guys, nggak boleh dipakai ya. Bisa dipakai tapi kalian nih langsung aja tab merah sih. Oh ini
Oh, ini lupa apa sudah action lagi. Nah, ini hasilnya jadi 149 karena dikali 2. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang file processing. Jadi saya di sini menggunakan txt. Dia akan langsung muncul ke notepad. Di sini kodenya seperti ini. With open. Ini pakai apa ya? Eh, orca titik txt orca.txt koma ini w berarti kita akan write filenya as file. Ini kita matiin dulu ya. Kita disable dulu biar nggak ganggu. File masih ada ya, jadi kayaknya harus di restart dulu dah biar nggak muncul file, right? Ini kita akan ketikkan halo ini baris pertama, kita akan isinya titik slash n. Kita bisa bikin lagi di baris kedua write lagi, w itu berarti write. Halo, siapa ya, jangan lupa titik ini n. Nah, ini adalah untuk menulis filenya. Terus cara membaca filenya gampang banget. Kita with open lagi. Contoh. Namanya kan orca ya. orca.txt koma ini kita berarti pakai R. Nah, itu jangan langsung ya. orca.txt koma R buat read as file. Isi ini file titik file ini buat ngebaca ya, print. Nah,
Oke, oh, ini. Oh, kita file processing kayaknya saya salah. Biar dia simpen gimana nih? Ini udah jadi nih. Halo, ini baris pertama. Jangan jangan. Coba. Dia harusnya nyimpennya sebagai file di txt ya. Mana ya tadi? Oh, rekodisnya saya lupa. Oh, apa? Oh, si record. Oke, tadi saya salah, Bu. Jadi ternyata tadi tuh saya kan mukanya kayak buka file ini. Nah, gini kita satu-satu ya, Python file. Jadi kalau mau lihat itunya di mana, ini ternyata udah langsung masuk ke folder aja. Ini yang saya bikin. Ternyata biar bisa ngeliat tuh
ditaruh folder dulu. Oh ini, nah ini jadi udah folder sebagai txt. Maaf sekali Bu, maaf maaf maaf, maaf. Jadi tadi bukanya satu file mas satu-satu, jadi belum saya masukin ke folder tadi. Oke, aduh ini sambung nggak apa ya Bu ya, maaf maaf Bu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan, aduh revisi nggak? Dan revisi ya Bu ya, aman Bu. Menjelaskan implementasi dari lab 7 dan lab 8 di mini project yang ada di ini. Di sini saya menambah ada di kabar. Nah, generator sendiri di sini saya membuatnya di dev sensor data. Mana di dev sensor data? Nah, ini generate sensor data duration. Jadi dia adalah untuk menggunakan kata kunci yield ini untuk mengembalikan iterator yang menghasilkan data suhu kelembapan secara berkala. Jadi di sini saya kayak membuat data suhu itu secara berkala dalam berapa menit nih, durasinya 15 detik, durasinya 15 menit per 5 detik. 15 detik per 5 detik. Generator untuk menghasilkan data sensor berkala ini nanti akan durasi totalnya itu 15, jedanya tuh 5 menit. Durasinya 15 menit, maksud saya ininya 5 menit jeda antar pembacaannya. Yield. Terus konsep iteratornya sendiri ada di sini, tapi tidak eksplisit. Jadi dia tidak eksplisit menulis kelas iterator. Bisa jadi di dalam metodenya tuh di tampilan ringkasan ini ada di summary. Ini nih, mana nih summary. Suhu summary ini. Nah, di sini baru ada konsep dari iteratornya. Di kelas sensor kamu menggunakan pengulangan core pada struktur data seperti list yang secara implisit menggunakan iterator. Contoh indikasi penggunaan iterator secara implisitnya di mana ya? For. Oh ini nih. File sensor. Nah, pokoknya dia ada di method summary-nya, iteratornya sendiri. Jadi dia menampilkan ringkasan data riwayat suhu dan kelembapan semua ruangan. Nah, terus lambda-nya dia ada di cari ruang berdasarkan suhu. Jadi saya menggunakan lambda untuk memfilternya. Jadi di sini dia akan mencarinya itu kalau di kode saya sendiri, kita coba jalanin kodenya dulu ya. Smart home. Tapi tadi mohon maaf Bu yang tadi yang mana yang file processing ternyata di sini malah saya matiin dulu kan tadi. Ternyata di sini tuh dia tuh kayak harus masukin dulu ke folder baru ada file txt-nya. Tadi kan saya cuma masukin file satu kayak gini doang. Nah, kayak file gini doang. Kok yang latihan? Salah. Yang file ini. Kenapa dia nggak ada ininya? Karena dia harus masuk ke folder dulu biar bisa kelihatan file txt-nya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan hasil running program yang sudah ditambahkan generator, iterator, dan lambda function. Jadi smart home. Kita min m monitoring masuk. Nah, di sini sebelumnya ini adalah konsep dari generator, iterator, dan lambda-nya.
Coba kita tambah ruangan dulu. Kita bukanya di sini di CMD aja kali ya, di CMD biar lebih kelihatan. Jadi tadi mohon maaf sekali Bu, ternyata harus dimasukin ke file Python itu, dimasukin ke folder dulu agar bisa ngeliat folder txt-nya. cd smart, aduh kelihatan banget. Python invent monitoring titik my 2478 Nah, kita masukkan kamar orka, jenis ruangannya bedroom, tambahin lagi, kita buat 2 kamar Jihni bedroom. Ini kita akan menggunakan jadi generator. Jadi dia akan mengumpulkan data suhunya, data suhu dan kelembapannya itu secara berkala nih. Dengan coba kita tuh, dia secara 15 menit dia ditampilkan bertahap jadi 6 menit tuh waktu, suhu dan kelembapannya. Nah ini habis kamar orka, kamar di sini. Nah ini kodenya tuh yang ini nih. Nih, dia akan menggenerate sensor data untuk menghasilkan data sensor berkala dengan durasi total 15 menit, jedanya antar membaca tuh 5 menit. Maka dia akan hasilnya seperti ini. Ini adalah konsep dari generator, dan kita akan lihat tampilan dari ringkasan iterator. Nih, ringkasannya sendiri dia akan mengambil hasil akhirnya dari kamar orka dan kamar Jihni. Ringkasan datanya, tampilan ringkasan laporannya yang kodenya yang nih, menampilkan ringkasan data riwayat suhu dan kelembapan semua ruangan menggunakan konsep iterator. Di sini saya metodenya menggunakan, dia itu tidak implisit tapi eksplisit. Dengan metode suhu Sumer ini dia akan membacanya yaitu seperti inilah. Nah, nih dia akan suhunya minimal 10, maksimal 12, average-nya. Terus cara ini kan udah lambda, lambda. Oke, kita lambda dulu apa simpan dulu kali ya. Kita akan simpan riwayatnya. Riwayat data berhasil disimpan di riwayat data. Terus kita ini apakah udah kesimpan di file processingnya? Ini harusnya udah kesimpan nih. Saya menggunakan txt. Tuh, riwayat datanya ini udah kesimpan. Dia membaca suhu kamar orka nih, langsung ke notepad ya. Tadi harusnya kesimpan juga. Suhunya pada jam segini pokoknya, dan kelembapannya. Nah, ini kamar sini suhu dan kelembapannya segini. Coba kita lihat yang tadi kesimpan juga. Nih, kesimpan kan orka txt itu. Tadi harusnya masukin folder dulu. Saya malah nggak masukin folder tadi. Lupa apa nggak tahu nggak. Oke, kita akan membacanya biar nggak. Nah, ini langsung kebaca isi dari riwayat data.txt-nya tadi seperti ini. Terus kita mencari ruangan dengan suhu tertentu menggunakan lambda. Di sini saya tuh nggak tahu kenapa di kode saya ini, saya kalau cari suhunya saya harus melihat ini. Jadi dia nggak random. Coba kita cari suhu 31 udah nggak? Nah,
Tidak ada ruangan yang memiliki suhu 31. Coba kita anu lagi, suhu 10.47. Tidak ada. Nah, ruangan dengan suhu 10.47 ini ditemukan di kamar Orca. Jadi lambdanya ini dia itu mencari suhunya tuh di generator yang berkala. Di mengumpulkan suhunya dia tuh ngelihatnya dari sini, dari yang menu 3 ini, dari tampilan tampilan data kumpulan data berkalanya dari mana, sabar. Jadi dia ngelihatnya tuh dari ini lambdanya, if not ruangan list. Itu exceptionnya. Ruangan ditemukan, lambda for-nya suhu. Nah, ini adalah kode dari lambdanya, dia mencari saya menggunakan lambda function untuk membuat fungsi ini secara cepat. Fungsi ini mencari ruangan listnya. Oke, jadi itu adalah konsep dari generator, iterator, lambda, dan file processing yang ada di kode saya. Ini konsep generatornya, di sini dia mengumpulkan data secara berkala. Nih, terus konsep tampilan ringkasannya itu ada di sini dengan menggunakan konsep iterator. Terus di sini saya menggunakan file processing, yaitu formatnya txt, dia menyimpan foldernya ke teks biasa. Ini ke teks ini. Yang terakhir di sini saya menggunakan lambda function itu buat mencari suhu di kamar mana, mencari suhu yang ingin dicari di kamar. Di sini di kamar Orca ditemukan suhu dengan 10 titik suhu 10.47 derajat Celcius sendiri. Jadi itu saja hands on dari lab 8. Nah, ini tadi latihan 1 ini adalah konsep iterator. Latihan 2 adalah konsep dari generator, dan ini adalah konsep dari lambda-nya sendiri, dan konsep sederhana yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah file processing-nya, dan ini adalah hasilnya di txt. Oke. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dari lab session 8. Bila Ibu masih ada ini, saya akan belajar lagi. Gimana konsep-konsep dari kode saya sendiri, dan saya akan semoga hasilnya baik. Besok saya bakal UTS dan hasilnya baik, dan saya bisa mempelajari dari mini project ini, dari kode mini project saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.